Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Apa kabar kalian semua anak-anak kelas 4? Eh, Ustazah harap kalian sehat-sehat selalu ya, selalu sehat, tetap semangat, selalu semangat. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi setelah penilaian tengah semester. Kalau sebelum penilaian tengah semester itu kan Ustazah telah menyampaikan beberapa materi rangkuman ya. Nah, terakhir kali Ustazah sampaikan tentang apa? Siapa yang masih ingat? Ya, terakhir kali Ustazah sampaikan tentang lesson 4, yaitu tentang membaca jam ya. Untuk membaca jam a half dan a quarter. Ustazah ulangi lagi ya untuk materi yang awalnya. Untuk pertama, itu pembacaan half past atau half to. Nah, half past atau half past to itu tuh menunjukkan sebuah jam di mana jam itu tuh jarum panjang berada di angka 6. Jadi seperti ini penjelasannya. Half past titik-titik artinya itu yaitu pukul titik-titik lebih 30 menit. Jadi pas artinya lebih. Sedangkan yang half to titik-titik artinya pukul setengah berapa gitu. Nah, semisal ini kan kita kalau di gambar jam ini ya, kalau jam ini kan kita membacanya kan setengah 4. Nah, setengah 4 berarti kita bisa membacanya half to 4. Jadinya pukul setengah 4. Sedangkan kalau kita mau menggunakan yang half past, jadinya half past berapa? Half past 3. Jadi pukul 3 lebih 30 menit gitu artinya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi, half past itu digunakan jika jarum panjang menunjuk angka 6. Ini jarum panjang menunjuk angka 6 dan jarum pendek menunjuk angka tertentu pada jam. Jadi menunjuk angka tertentu. Nah, di sini kan jarum pendek menunjuk angka mendekati 4 ya, di antara 3 dan 4. Karena kalau setengah 6 emang kalau jam setengah berapa gitu kan jarum pendek itu tidak pas di angkanya, tetapi di antara dua angka gitu. Nah, ini cara membacanya. Seperti tadi yang Ustazah sampaikan, it is half past 3. Nah, ini bacanya it is half past 3, yang artinya pukul 3 lebih 30 menit, dan it is a half to 4. Pukul setengah 4 gitu. Jadi bisa menggunakan half past dan juga bisa menggunakan half to. Tetapi cuman perbedaannya ini ya artinya. Jadi kalau kalau half to itu kita menunjuknya angka di bawahnya gitu. Menunjuk angka berapa ini? Setengah 4. Sedangkan half past kita menunjuk angka di atasnya. Gitu anak-anak. Selanjutnya kita membahas tentang a quarter. Jadi di sini juga sama, a quarter bisa a quarter to dan a quarter past. Kalau to itu artinya kurang, sedangkan past tadi apa? Ya, past artinya lebih. Nah, di sini penjelasan antara a quarter to dan a quarter past itu berbeda ya anak-anak. Pertama, Ustazah akan menyampaikan tentang a quarter past. A quarter past. Apakah itu a quarter past? Nah, a quarter past itu digunakan jika jarum panjang menunjuk angka 3. Nah, di sini contohnya jarum panjangnya ini menunjuk angka 3. Kemudian, jarum pendek menunjuk angka tertentu seperti yang tadi. Jarum pendeknya ini menunjuk angka berapa? Kemudian, artinya dari a quarter past yaitu pukul titik-titik lebih 15 menit. Gitu. Nah, kalau di sini jam ini membacanya a quarter past 3. Pukul 3 lebih 15 menit ya. Jadi diingat-ingat kalau a quarter past itu jarum panjang di angka 3. Gitu. Selanjutnya, kalau a quarter to.
A quarter to digunakan jika jarum panjang menunjuk angka 9. Nah, ini sama yang ini beda ya anak-anak. Kalau ini kan jarum panjang di angka 9, sedangkan yang ini jarum panjang di angka 3. Kemudian, jarum pendek menunjuk angka tertentu. Ya, ini menunjuk angka mendekati angka 10. Dan artinya a quarter to itu pukul titik-titik kurang 15 menit. 15 menit dari mana Ustazah? Nah, jadi kan di sini kalau kita lompat satu angka, di sini tuh bacanya 5 menit. Kalau dua angka 10 menit, kalau tiga angka 15 menit. Kalau di sini kan berarti ini kita bahasa Indonesianya itu kan jam 10 kurang 15 menit gitu. Nah, kalau yang ini jam 3 lebih 13 menit. Nah, kembali lagi yang a quarter to. Contoh yang di sini kita membacanya a quarter to 10 yang artinya pukul 10 kurang 15 menit. Pukul 10 karena jarum pendek ini di angka 10. Nah, kalau yang tadi yang ini a quarter past 3, dia jarum ini pukul 3 karena jarum pendek menunjuk angka 3 yang paling mendekati ya. Nah, sampai sini paham kan? Ingat lagi ya di penggunaan a quarter sama a half. Kalau a half itu menunjuk angka titik 30, sedangkan kalau a quarter menunjuk titik 45 atau titik 15. Next ya, materi selanjutnya. Materi selanjutnya tentang activities atau aktivitas. Nah, ini kita belajar untuk menyebutkan sebuah aktivitas kita dalam menggunakan bahasa Inggris. Contohnya, it's time to eat. Artinya, waktunya untuk makan. Yang kedua, it's time for dinner. Waktunya untuk makan malam. Nah, beda ya, nanti Ustazah jelaskan lagi. Pattern atau rumusnya. Jadi kita menggunakan it's time titik-titik. Jadi kalau di sini kan ada it's time to dan it's time for. Nah, pattern di sini tuh adalah polanya. Polanya yaitu use verb, gunakan verb. Verb itu kata kerja setelah to, gitu ya. Sedangkan di sini yang use noun, noun itu kata benda setelah for. Jadi di sini it's time to eat. To menggunakan to setelah menggunakan verb setelah kata to ya. Nah, di sini eat ini merupakan verb kata kerja, sedangkan dinner di sini merupakan kata benda. Jadi, kalau yang kata benda ini menggunakannya for, kalau kata kerja atau verb dia menggunakannya to. It's time to eat. It's time for dinner. Jadi beda, walaupun artinya sama-sama makan. Selanjutnya, di sini Ustazah telah menyediakan beberapa contoh kalimat, bukan kalimat, tapi kata word of verb dan noun. Nah, di sini pertama untuk verb. Verb tadi yaitu artinya kata kerja. Di sini ada eat, artinya makan. Contohnya itu tadi, it's time to eat. Ini kurang huruf I ya, anak-anak, maaf. It's time to eat artinya waktunya untuk makan. Yang kedua yaitu sleep, yang artinya tidur. It's time to sleep, waktunya untuk tidur. Yang ketiga contoh verbnya yaitu go, yang artinya pergi. Kalimatnya menjadi it's time to go. Kemudian do, mengerjakan. It's time to, ini kurang tuh ya, maaf ya anak-anak, ini jadinya it's time to do homework, waktunya untuk mengerjakan PR. Selanjutnya take a bath. Take a bath itu adalah mandi, jadi it's time to take a bath, waktunya untuk mandi. Kemudian wake up artinya bangun, itu masih termasuk verb kata kerja. Jadi itu kata kerja itu tuh sebuah kata yang kita kerjakan gitu loh. Jadi apa ya, kita mengerjakan sesuatu gitu. Sedangkan yang wake up ini it's time to wake up ya. Wake up sama get up tuh sebenarnya artinya sama. Jadi bisa menggunakan wake up, juga bisa menggunakan get up.
artinya sama-sama bangun. Tapi di sini Ustazah salah memberi contoh sedikit ya, tapi artinya sama. Yang terakhir yaitu read, membaca. It's time to read story. Waktunya untuk membaca cerita. Nah, selanjutnya untuk contoh yang noun, yaitu kata benda. Ada dinner, makan malam. It's time for dinner. Waktunya untuk makan malam. Breakfast, yaitu it's time for breakfast. Nah, jadi itu ini kata benda gitu ya, kata benda itu cuma sebutan. Kemudian yang ketiga ada lunch. Lunch itu ada it's time for lunch. Kemudian homework, pekerjaan rumah. It's time for homework. Waktunya untuk pekerjaan rumah gitu. Tidak melakukan tapi tidak menggunakan kalimat kata verb. Jadi noun sama verb itu tuh berbeda ya anak-anak. Kalau verb di sini tuh dia satu huruf itu tuh digunakan untuk bentuk waktu yang berbeda itu digunakannya berbeda. Contohnya tuh eat itu kalau untuk waktu yang sekarang kita menggunakannya eat. Sedangkan kalau waktu lampau, waktu yang terdahulu kita menggunakannya ate. Kalian bisa membuka contoh-contoh verb kata benda itu di kamus. Biasanya kalau di kamus tuh bagian tengah itu ada irregular verb. Nah, itu beberapa contoh-contoh tentang verb. Selanjutnya kembali lagi ke noun. Physical exercise, yaitu olahraga. It's time for physical exercise. Waktunya untuk olahraga. Jadi seperti itu anak-anak, untuk perbedaan atau ya bukan perbedaannya, tapi jenis verb dan noun itu berbeda. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan anak-anak? Kalau ada pertanyaan, silahkan langsung saja bertanya di kolom komentar atau hubungi Ustazah langsung. Jika tidak, Ustazah mohon pamit. Kita bertemu di minggu depan. See you next week. Tetap jaga semangat dan kesehatan. Jangan bosan, walaupun memang sudah bosan ya kita belajar melalui online, media daring. Ya, kita sama-sama berdoa saja. Semoga masa pandemi ini segera berakhir dan kita kembali ke waktu-waktu yang seperti semula, yang kita belajar secara offline, kita bertemu, kita belajar di sekolah, bertemu dengan teman-teman gitu ya. Tetap semangat ya anak-anak, tetap jaga kesehatan selalu. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.